Jeranding Abdurrahman, seorang Dayak dari dusun Malapi, Patamuan, Kabupaten Kapuas Hulu, lahir pada bulan Januari tahun 1904 di Rumah Betang, Malapi. Ia putra keempat pasangan Sawang Ama dan Pisa. Sawang Ama adalah kepala adat besar suku Dayak Taman. Berselancar pada kejauhan 850 km ke kota Pontianak dari kampungnya. Tentu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika itu. Dengan jauhnya kampung dari tempat ia akan bersekolah, Jeranding mampu menamatkan pendidikan Folk School di Putu Sibau tahun 1915. Dan selanjutnya ia melanjutkan ke Inlandes School di Sintang. Dari Sintang ia kemudian meneruskan pendidikan ke Inlandes School Tweede kelas 1 di Pontianak pada tahun 1921. Setahun kemudian ia bekerja pada sebuah perusahaan Jepang yang bernama Nakahara Puji Company di Pontianak. Dan berikutnya ia bekerja sebagai krani di Pols Credit Bank Pontianak, atau sekarang yang kita kenal dengan Bank Rakyat Indonesia. Ketika pendudukan Jepang, ia bekerja sebagai kepala distribusi urusan pemakaman daerah Sibu, Sarawak. Pada tahun 1924, Jeranding menjabat sebagai Ketua Sarekat Rakyat di Kalimantan Barat, organisasi politik pertama di Indonesia yang ada di Kalimantan Barat ketika itu. Selanjutnya, Sarekat Rakyat kemudian berubah menjadi Sarekat Dagang Islam yang organisasinya ini berpusat di Surakarta, Jawa Tengah. Selain aktif di Serikat Rakyat, Jeranding juga sebagai pemimpin redaksi Surat Kabar Halilintar dan sekaligus sebagai wartawan Surat Kabar Borneo Bergerak. Berbagai tulisannya di surat-surat kabar tersebut kemudian lebih kepada propaganda kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tertindas, sehingga tulisan-tulisannya kemudian membuat pemerintah Hindia Belanda gerah. Surat kabar itu kemudian ditutup oleh pemerintah bersamaan dengan pembekuan Serikat Rakyat di seluruh Indonesia. Jeranding kemudian juga ditangkap dan dipenjara di Sungai Jawi, Pontianak. Setelah ditangkap dan dipenjarakan ini, ia sempat didatangi oleh Raja Sarawak, Charles Painer Brooke, seorang keturunan Charles Brooke, Raja Sarawak. Jeranding kemudian diadili di Mahkamah Belanda di Pontianak dan selanjutnya dijatuhi hukuman, dibuang seumur hidup ke Bopendigul, Tanah Merah, Pulau Papua. Pada tahun 1932, Jeranding dan kawan-kawannya melarikan diri dari Kempang, Tanah Merah, melalui Sungai Pulau Daru, Australia. Dalam pelariannya, dia banyak sekali menderita luka, sengatan binatang liar. Namun sesampainya di Pulau Daru, dia kembali ditangkap oleh pemerintah Australia, hingga kemudian oleh pemerintah Australia diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda. Oleh pemerintah Belanda, Jeranding kemudian dibawa langsung ke Ambon, Maluku. Dia sempat di Ambon ini selama 3 bulan dan naluri wartawannya terus bergerak sehingga dia kemudian membuat satu reportase tentang pengalaman mereka ketika di kamp tahanan Bopendigul. Reportasenya ini kemudian dimuat oleh koran Suara Ambon. Karena terus membuat propaganda politik itu dan membuat pemerintah Belanda dihujat oleh dunia internasional termasuk PBB karena
kemudian dikutip artikel-artikel dari Jeranding ini tadi dikutip oleh media-media Eropa dan Amerika. Marah pemerintah Hindia Belanda kemudian mengembalikan lagi Jeranding ke camp. Pada tahun 1934 Jeranding dikembalikan ke Kalimantan Barat. Ia sempat menetap di Pontianak selama 3 bulan dan selanjutnya selama beberapa bulan di kampungnya di Melapi. Dari Melapi ia kemudian memutuskan untuk kembali merantau ke Sarawak, terutama di kampung Aut, distrik Sibau. Oleh pemerintah Sarawak yang ketika itu masih menjadi koloni pemerintah Inggris, Jeranding terdeteksi sebagai tahanan politik pemerintah Hindia Belanda hingga ia kembali ditangkap dan ditahan selama 3 bulan. 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1948, Jeranding memutuskan kembali ke Sibau, negara Sarawak. Pada saat itu Kalimantan Barat kembali dikuasai oleh Nika yang menggunjing tentara sekutu. Karena sudah muak berurusan dengan pemerintah Hindia Belanda, Jeranding kemudian memutuskan kembali ke negeri Sarawak. Alasannya selain itu adalah ia menghindari kejaran tentara Belanda yang terus mengintainya. Hal ini terutama disebabkan Jeranding terus mengkritik status politik Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB sebagai pemerintahan federal bentukan Belanda ketika Sultan Hamid II dari Pontianak kemudian melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sibau. Pada tahun 1950 hingga 1958 atau 3 tahun lamanya kemudian Jeranding kembali memilih Sarawak sebagai tempat ia berjuang. Di Sarawak ia mendirikan Sarawak Native Association atau Persatuan Bumi Putra Sarawak. Pada tahun 1975 Jeranding dipanggil ke Kalimantan Barat atas instruksi Gubernur Kalimantan Barat ketika itu, yaitu Gubernur Kadarusno. Rupanya diam-diam Gubernur Kadarusno mengirim nama Jeranding Abdurrahman ke pemerintah pusat untuk diajukan sebagai pahlawan. Tentu saja pengajuan itu atas jasa-jasanya selama puluhan tahun berpropaganda melalui surat kabar untuk kemerdekaan Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial ketika itu kemudian menganugerahkan Jeranding Abdurrahman sebagai pejuang perintis kemerdekaan pada tahun 1970 dengan hak pensiun Rp150.000 setiap bulan dan 1 unit rumah di Pontianak. Jeranding Abdurrahman meninggal dunia di Pulau Sibau dalam usia 83 tahun pada tanggal 7 September tahun 1987.